Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Chandra Aldo Lukito, NPM saya 2470111176, dan kedua teman saya Ahmad Fadilah dan Alpari Tegarta Rendra. Baik, di sini kami akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Big Data yang berjudul Prediksi Jumlah Kunjungan Wisatawan Menggunakan Algoritma XGBoost Berbasis Big Data Analis dengan integrasi data cuaca, media sosial, dan reservasi hotel. Baik, latar belakang sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong pembangunan daerah. Seiring berkembangnya teknologi digital, aktivitas wisatawan menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar, seperti data reservasi hotel, pembelian tiket, ulasan di media sosial, pencarian destinasi wisata, hingga data cuaca yang terus diperbarui setiap waktu. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan Big Data untuk memprediksi jumlah kunjungan wisatawan. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan data cuaca, media sosial, dan reservasi hotel dalam proses analisis. Yang ketiga, bagaimana kinerja algoritma XGBoost dalam memprediksi jumlah kunjungan wisatawan. Yang keempat, bagaimana hasil prediksi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembalian keputusan pada sektor pariwisata. Tujuan penelitian. Yang pertama, membangun model prediksi jumlah kunjungan wisatawan menggunakan algoritma XGBoost. Yang kedua, mengintegrasikan berbagai sumber data seperti data cuaca, media sosial, dan reservasi hotel dalam lingkungan Big Data. Yang ketiga, menganalisis tingkat akurasi model prediksi menggunakan metode evaluasi machine learning. Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pengelola destinasi wisata berdasarkan hasil prediksi. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Big Data, analis, dan machine learning di sektor pariwisata. Yang kedua, manfaat praktis bagi pemerintahan daerah, membantu menyusun kebijakan pengembangan pariwisata, menentukan strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Batasan penelitian. Yang pertama, penelitian menggunakan dataset pariwisata yang diperoleh dari sumber terbuka seperti Kaggle. Yang kedua, data yang digunakan terdiri atas data reservasi hotel, data cuaca, dan data media sosial. Yang ketiga, algoritma machine learning yang digunakan adalah XGBoost. Yang keempat, proses pengolahan data dilakukan menggunakan Python serta library Pandas, Scikit-learn, dan XGBoost. Yang kelima, evaluasi model dilakukan menggunakan metrik MAE, mean absolute error, RMSE, root mean square error, dan R2 score. 6. Penelitian difokuskan pada prediksi jumlah kunjungan wisatawan dan tidak membahas aspek ekonomi maupun perilaku wisatawan. Pembahasan konsep Big Data. Big Data adalah kombinasi teknologi yang bisa memanajemen data yang mempunyai variasi dalam jumlah besar, kecepatan yang tepat, dan memiliki ketepatan saat melakukan analisis dan reaksi. Konsep ini mulai muncul sebagai tren dalam pengelolaan informasi dalam kurun 5 tahun terakhir, mengingat begitu besarnya pertumbuhan dan data di internet, khususnya melalui media sosial. Secara umum, Big Data dapat dimanfaatkan sebagai sebuah kumpulan data yang berukuran sangat besar, volume, sangat cepat berupa velocity, hadir dalam beberapa bentuk atau format yaitu variety, serta memiliki nilai tertentu yaitu value, dengan catatan jika berasal dari sumber yang akurat yaitu veracity. Karakteristik Big Data 5V yaitu 1. Volume, 2. Velocity, 3. Variety, 4. Veracity, 5. Value. Arsitektur data.
Arsitektur Big Data merupakan rancangan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, hingga menganalisis data dalam jumlah besar. Secara umum terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, data source, 2, data ingestion, 3, data storage, 4, data processing, 5, machine learning, 6, visualization. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Metodologi penelitian. Tahapan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan big data analisis dan algoritma XGBoost untuk memprediksi jumlah kunjungan wisatawan. Tahapan penelitian meliputi yang pertama, identifikasi permasalahan, studi literatur mengenai big data, machine learning, dan XGBoost, pengumpulan data set dari berbagai sumber, integrasi data cuaca, media sosial, dan reservasi hotel, data processing, pembagian data menjadi data latih, training, dan data uji, testing. Yang ketujuh, pembangunan model prediksi menggunakan algoritma XGBoost. Yang kedelapan, evaluasi performa model menggunakan matrik evaluasi. Yang ke-9, analisis hasil prediksi. Yang ke-10, penarikan kesimpulan. Lanjut, data set dan sumber data. Sumber data Kaggle, jenis data, jumlah wisatawan, keterangan, data historis kunjungan wisatawan. BMKG, jenis data cuaca, suhu, kelembapan, curah hujan. Media sosial, Twitter atau Instagram, jenis data, jumlah postingan, dan sentimen aktivitas wisatawan. Data reservasi hotel, jenis data reservasi harian. Data processing. Tahapan processing meliputi data cleaning, data integration, data transformation, feature engineering, split dataset. Arsitektur implementasi big data. Yang pertama, data source, berasal dari BMKG, media sosial, dan reservasi hotel. Storage, seluruh data disimpan pada sistem penyimpanan big data seperti Hadoop atau cloud storage. Yang ketiga, processing, data diproses menggunakan Apache Spark agar mampu menangani data dalam jumlah besar. Yang keempat, machine learning, model XGBoost dilatih menggunakan dataset hasil processing. Yang kelima, visualisation, hasil prediksi divisualisasikan dalam bentuk grafik atau dashboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu metode machine learning. Penelitian menggunakan algoritma Extreme Gradient Boosting atau XGBoost karena memiliki kemampuan prediksi yang tinggi pada data berukuran besar. Tahapan implementasi XGBoost meliputi 1. Input data, 2. Training model, 3. Hyperparameter, 4. Prediction. Selanjutnya ada teknik evaluasi model. Perform model dievaluasi menggunakan beberapa metrik. Yang pertama ada mean absolute error atau MAE, kedua root mean square error atau RMSE, ketiga mean absolute percenter error atau MAPE, keempat koefisien determinasi atau R2. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi dataset. Di sini ada tabel yang berisi dataset dari data kunjungan wisatawan dengan jumlah data 1000 record, keterangan data target prediksi. Kedua, data cuaca BMKG dengan jumlah data 1000 record, keterangan suhu, curah hujan, dan kelembapan. Ketiga, media sosial dengan jumlah data 1000 record, keterangan jumlah postingan dan sentimen. Keempat, reservasi hotel dengan jumlah kunjungan 1000 record dan keterangan jumlah reservasi harian. Pada penelitian ini digunakan beberapa sumber data yang diintegrasikan menjadi satu dataset untuk membangun model prediksi jumlah kunjungan wisatawan. Dataset berasal dari data historis kunjungan wisatawan, data cuaca, aktivitas media sosial, dan reservasi hotel. Selanjutnya kita ada hasil
pre-processing. Yang pertama ada data cleaning, kedua ada data integration, tiga ada feature engineering, keempat ada pembagian dataset. Selanjutnya kita masuk ke implementasi big data dan machine learning, yaitu implementasi penelitian dilakukan menggunakan konsep big data analytic. Selanjutnya kita masuk ke hasil pengujian dan evaluasi. Di sini ada tabel yang berisi metrik hasil dari MAE dengan data 82,47, RMSE dengan data 110,83, MAPE dengan data 7,95%, R dan R2 dengan data 0,94. Interpretasi dari yang pertama ada nilai MAE sebelum 82,47 sebesar 82,47 menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi sekitar 82 wisatawan. Yang kedua nilai RMSE sebesar 110,83 menunjukkan penyimpangan prediksi masih tergolong rendah. Yang ketiga, nilai MAPE sebesar 7,95%, termasuk kategori sangat baik. Termasuk kategori yang sangat baik karena berada di bawah 10%. Yang keempat, ada nilai R2 sebesar 0,94, menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 94% variasi jumlah kunjungan wisatawan. Selanjutnya ada visualisasi hasil. Yang pertama, grafik aktual versus prediksi, yaitu grafik ini memperlihatkan bahwa hasil prediksi mengikuti pola data aktual dengan cukup baik. Yang kedua, fitur importance. Variabel yang paling berpengaruh terhadap prediksi adalah 1. Reservasi hotel, 2. Postingan media sosial, 3. Curah hujan. Yang ketiga ada grafik error, yaitu grafik error menunjukkan sebagian besar nilai kesalahan berada di sekitar 0, yang menandakan model memiliki tingkat kesalahan yang rendah. Selanjutnya ada pembahasan dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi data cuaca, media sosial, dan reservasi hotel mampu meningkatkan kualitas prediksi jumlah kunjungan wisatawan. Faktor yang paling memengaruhi jumlah wisatawan adalah reservasi hotel, karena jumlah reservasi mencerminkan rencana kedatangan wisatawan. Selain itu, aktivitas di media sosial juga memiliki pengaruh yang besar karena meningkatkan jumlah unggahan mengenai destinasi wisata, biasanya berkorelasi dengan meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung. Selanjutnya kita masuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, penelitian ini berhasil membangun model prediksi jumlah kunjungan wisatawan dengan memanfaatkan konsep big data analitik melalui integrasi data dari berbagai sumber, yaitu data cuaca, aktivitas media sosial, dan reservasi hotel. Integrasi berbagai sumber data tersebut mampu memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan penggunaan data historis kunjungan wisatawan saja. Yang kedua, secara keseluruhan penerapan big data analitik yang dipadukan dengan algoritma XGBoost terbukti efektif. Dengan meningkatkan akurasi prediksi jumlah kunjungan wisatawan, model yang dihasilkan dapat menjadi salah satu alternatif sistem pendukung keputusan bagi pemerintah daerah maupun pelaku industri pariwisata dalam merencanakan pengembangan sektor pariwisata secara lebih tepat dan berbasis data. Saran yang pertama, menambahkan sumber data lain seperti data transportasi, data pencarian internet atau Google Trends, data transaksi digital, kalender event daerah, dan data penerbangan agar model prediksi menjadi lebih akurat. Yang kedua, menggunakan dataset dengan periode yang lebih panjang dan jumlah data yang lebih besar sehingga mampu merepresentasikan pola kunjungan wisatawan secara lebih baik. Yang ketiga, membandingkan performa algoritma XGBoost dengan algoritma machine learning lainnya seperti Random Forest, like GBM, CatBoost, Long Short-Term Memory atau LSTM, maupun Prophet untuk mengetahui algoritma yang memberikan performa terbaik. Mengoptimalkan parameter atau hyperparameter tuning menggunakan metode seperti GERT search, random search, atau GERT
random short atau Bayesian optimization agar performa model semakin meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.